Baik, perkenalkan nama saya David Syaputra Ahmad Jihende, NIM 210411040001. Baik, hari ini saya akan membahas bab 2 geopolitik kawasan Pasifik. Bagian A, pengertian kepasifikan. Kepasifikan adalah hal-hal atau kegiatan di mana yang dilakukan di kawasan Pasifik yang mencangkup beberapa aspek. Pada pengertian kepasifikan ada beberapa macam aspek. Yang pertama, aspek sosial. Aspek sosial adalah segala hasil aktivitas hubungan manusia dengan alam di sekitarnya. Yang kedua, aspek budaya adalah sistem nilai yang merupakan hasil cipta rasa dan kemauan atau karsa yang menemukan gagasan dalam kehidupan. Yang ketiga adalah aspek teknologi. Aspek teknologi adalah suatu aspek yang berkenaan menggunakan proses pembangunan proyek secara teknik, teknologi, dan pengoperasinya. Yang keempat adalah aspek sejarah. Aspek sejarah adalah yang menceritakan masa lampau atau kejadian yang telah terjadi pada masa zaman dahulu. Yang kelima, aspek ekonomi. Aspek ekonomi adalah yang berkaitan dengan hal ekonomis dan dapat juga membahas tentang bagaimana perusahaan berkembang yang tentunya positif terhadap pendapatan yang diperoleh. Pacific Rim atau Pacific Basin menunjuk pada semua negara di kawasan Asia Pasifik, yakni antara lain Amerika Serikat, Kanada, Australia, Selandia Baru, Jepang, Cina, Korea Selatan, Singapura, Hong Kong, Taiwan, Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Pertumbuhan ekonomi di kawasan ini begitu menarik, sehingga banyak ahli berpendapat bahwa jika abad ke-20 adalah abad Atlantik, abad ke-21 adalah abad Pasifik pada tahun 1989. Bank Dunia membuat perkiraan bahwa pada 5 tahun kemudian kawasan lingkaran Pasifik ini akan memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi tertinggi di dunia, yakni 4,3% per tahun dibandingkan 3,5% per tahun di semua negara industri. B. Pengertian geopolitik kawasan Pasifik. Kata geopolitik berasal dari kata geo dan politik, di mana geo berarti bumi dan politik berasal dari bahasa Yunani, politei, yang berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri atau negara dan yang berarti urusan. C. Geopolitik atau Indonesia sampai Cina. Indonesia merupakan bagian dari jalur maritim, dari jalur sutra yang menghubungkan Cina dengan India dan dunia Arab secara tradisional. Kepulauan Indonesia didefinisikan oleh geografer Tiongkok kuno sebagai Nanyang. Nanyang adalah sebagai sumber dari rempah-rempah seperti cengkeh, kemukus, dan pala. Bahan baku sebagai cendana, emas, dan timah. Juga barang-barang langka eksotis seperti gading, sulabada, kulit harimau, dan tulang burung-burung eksotis, dan bulu warna-warni. Lanjut, bagian D, geopolitik Indonesia. Indonesia memiliki geopolitik yang strategis dalam interaksi global. Selain posisinya di antara dua samudra dan dua benua, dia juga merupakan peluang besar peran yang bisa dimainkan di panggung internasional. Juga memiliki kekayaan alam atau SDA beraneka lagi melimpah ruah, tetapi bangsa ini tidak mampu mengelola secara tepat dan baik letak ke strategisnya. Posisi dan kekayaan SDA ini juga dimiliki mungkin ketika era Bung Karno Indonesia mampu mengelola geopolitiknya. Kawasan Asia Pasifik juga merupakan salah satu kawasan yang sangat strategis dan dinamis di dunia ini. Secara geografis, kawasan ini meliputi Asia Timur atau Jepang, Tiongkok, Taiwan, Korea Utara, dan wilayah Rusia yang berbatasan dengan Samudra Pasifik. Asia Tenggara atau Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan sebagainya. Bagian E, fungsi geopolitik. Fungsi geopolitik adalah
untuk menjaga rasa persatuan dan kesatuan negara. Geopolitik mempunyai 3 unsur, yaitu keadaan geografis, politik dan strategi, hubungan timbal balik antara geografi dan politik. Bagian keadaan geografik. Keadaan geografik adalah mencakup kondisi geografis atau suatu wilayah negara yang dilihat dari keadaannya yang berkaitan dengan aspek geografis. Yang kedua, politik nasional. Politik nasional adalah suatu kebijakan umum yang dapat diambil dalam kebijakan untuk mencapai suatu cita-cita dan tujuan nasional. Bagian C atau yang terakhir, geografik politik. Geografik politik juga dapat merupakan cabang ilmu pengetahuan yang melandasi lahirnya geopolitik. Bagian terakhir, kesimpulan. Kepasifikan adalah hal-hal atau kegiatan di mana yang dilakukan di kawasan Pasifik yang mencakup beberapa aspek seperti aspek sosial, aspek teknologi, aspek budaya, aspek sejarah, dan aspek ekonomi. Pacific Rim atau Pacific Basin menuju pada semua negara di kawasan Asia Pasifik, yakni antara lain Amerika Serikat, Kanada, Australia, Selandia Baru, Jepang, Cina, Korea Selatan, Singapura, Hong Kong, Taiwan, Indonesia, Thailand, Malaysia, dan Filipina. Sekian dan terima kasih dari pembahasan yang saya baca di bab 2 yang berjudul Geopolitik Kawasan Pasifik. Terima kasih.